رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yalaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda anaqiyah lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya. Masih dari kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita masuki bab yang baru atau kitab yang baru, yaitu Kitabul Adzkar. Setelah sebelumnya kita kaji Kitabus Sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab sholawat. Maka selanjutnya yang kita kaji yaitu tentang Kitabul Adzkar atau bab tentang zikir-zikir. Sebelum kita kaji bab yang ada dalam kitab ini, kita belum mengkaji terlebih dahulu di sini muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang beliau memberikan muqaddimah sebelum masuk pada bab. Dan saya terjemahkan di sini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan atas hambanya suatu kewajiban kecuali Allah telah menetapkan adanya batasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada hambanya suatu kewajiban kecuali Allah telah menetapkan adanya adanya batasan, ketentuan yang maklum. Jadi misalnya yang namanya salat itu ada batasan-batasannya, dari takbir, kemudian bacaan-bacaannya sampai salam. Ibadah puasa juga demikian, puasa itu ada batasannya, yang wajib di bulan Ramadan. Kemudian juga ada batasannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai Ramadan, maka selesai pula puasa. Haji juga demikian, ya. Ada batasannya, selesai musim haji, selesai pula ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur atau menerima udzur bagi pelakunya ketika orang punya udzur selain zikir atau kecuali zikir. Karena Allah tabaraka wa taala tidak menjadikan, tidak menetapkan untuk ibadah zikir ini batasan. Berbeda dengan salat. Kalau salat ada batasannya, tapi zikir tidak ada batasannya. Dan Allah tidak pula memberikan udzur kepada siapapun untuk meninggalkan zikir, kecuali kalau orang itu terpaksa meninggalkan zikir. Karena memang dia tidak bisa zikir. Misalnya orang tidur, bagaimana dia akan berzikir? Tetapi ketika dia dalam keadaan sadar, dia tidak gila, maka tetap dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada batasannya. Tadi salat ada batasannya, puasa ada batasannya, tapi zikir enggak ada. Dan tidak ada alasan untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga di atas pinggang-pinggang kalian, ya, dengan berbaring di atas pinggang kalian. Itu yang namanya zikir. Berarti yang namanya zikir itu siang malam, baik di daratan atau di lautan, baik ketika safar atau ketika tidak safar, baik dia dalam keadaan kaya atau fakir, baik dalam keadaan sehat atau sakit, baik dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang lain. Pokoknya dalam keadaan bagaimanapun orang itu dianjurkan untuk berzikir, karena memang nggak ada batasan tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan agar hambanya itu banyak-banyak berzikir kepadanya, banyak-banyak bersyukur kepadanya. Karena alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan menyempurnakan berbagai macam anugerah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti Allah menganjurkan kepada kita supaya banyak-banyak berzikir kepadanya. Dan insya Allah, Allah menetapkan adanya balasan yang besar, tempat kembali yang indah di surga nanti bagi orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Karena zikir ini merupakan ajallul qurubat, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling afdal, yang insya Allah kalau orang mau menempuh ibadah ini, berarti dia menempuh jalan yang aman dan memberikan kenyamanan. Yang ini didapatkan oleh pelakunya berbagai macam pahala, balasan, yang balasan tersebut, pahala tersebut tidak bisa diungkapkan oleh lisan, tidak bisa diketahui oleh manusia, karena balasannya sangat besar. Yang nanti akan kita bahas dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini. Maka seorang hamba, dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, seorang hamba tidak akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir sehingga dia mau membiasakan zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang ada asarnya, zikir-zikir yang ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Seperti nanti ada zikir-zikir yang muaqqatah, zikir-zikir yang telah ditentukan waktunya. Misalnya zikir pagi petang, itu merupakan zikir yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian juga ketika beranjak di ranjangnya, dia sudah beranjak di atas ranjangnya, atau ketika bangun dari tidur, atau ketika sujud, atau zikir-zikir yang lain, termasuk zikir-zikir yang muqayyad pula, yang dikaitkan dengan amalan yang lain, misalnya ketika makan atau ketika minum, ketika berpakaian, ketika bercampur dengan istri, bahkan ketika ada hujan juga ada zikir, ketika melihat ada kilat petir, termasuk waru'yatul hilal, ketika melihat hilal. Sekalipun yang melihat hilal ini kadang jarang kita lakukan, karena kita melihat hilal itu pun bagi orang-orang tertentu, yaitu ketika Ramadan atau ketika Syawal saja. Dan kita akui ya, kalau setiap bulan pergantian, karena kita juga tidak perhatian dengan tanggal 1 Hijriah atau bulan Qomariyah, kan kita jarang memperhatikannya. Kecuali kalau mungkin orang itu terbiasa untuk Siyamul Bid misalnya, dia mungkin menghitung-hitung. Tapi juga ketika awal bulan dia juga tidak pedulikan. Makanya zikir tentang apa yang diucapkan ketika ada hilal muncul di awal bulan-bulan Qomariyah, misalnya tanggal 1 dari bulan sekarang ya, yaitu Rabi'us Tsani. Ya, Rabi'us Tsani sekarang itu kita juga enggak perhatian. Padahal ada zikirnya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam
wa rabbi wa rabbukallah. Itu salah satu ketika zikir yang diucapkan ketika melihat hilal. Serta amalan-amalan yang lain yang nanti zikir pun dikaitkan dengannya. Kalau orang itu mau mempelajari semua zikir-zikir yang ada, insya Allah waktunya akan habis. Umurnya mungkin semuanya akan habis karena tidak bisa dia dapatkan semuanya. Makanya di sini yang namanya amalan-amalan dalam Islam itu tidak ada yang tidak dijelaskan. Baik perkara yang besar atau perkara yang kecil dalam urusan hidup manusia, semua dijelaskan, semua disampaikan. Maka seyogyanya seorang hamba menjaga zikir-zikir yang maksur, yaitu zikir-zikir yang ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah dasarnya adalah tauqif. Ibadah itu tauqifi. Sudah ada dasarnya dari sononya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita. Dan yang namanya ibadah itu madaruha 'alal ittiba. Putarannya adalah atau porosnya adalah kita suruh ittiba. Bukan kita landasi dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita. Dan agar kita itu qanaah, terima. Ya, menerima dengan asar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena ini cara kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Termasuk di sini urusan zikir. Jadi zikir-zikir yang ada kita harus mengambil dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena zikir-zikir Nabi ya, yang sahihah itu merupakan zikir yang harusnya seorang mencarinya. Itu adalah tujuan atau cita-cita yang sahih, yang benar. Karena di dalamnya insya Allah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu ada unsur-unsur tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang disyariatkan. Berarti orang itu tidak bisa membuat aturan sendiri dalam urusan zikir. Tidak diperbolehkan untuk membuat sunnah tersendiri dalam urusan zikir yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu termasuk ibtida' fid din, yaitu membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Karena itu ada sebagian hizib-hizib ya. Ada hizib-hizib dari ba'di syuyukh, sebagian guru-guru barangkali, atau maksurat barangkali antum pernah mendengar kalimat maksuratnya Syekh Fulan atau wirid-wiridnya tariqah fulan. Nah, yang kadang itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi mereka modif sendiri. Misalnya begini, ada sebagian tariqah sufiyah itu di malam-malam tertentu mereka itu membaca misalnya la ilaha illallah sekian kali. Baca la ilaha illallah misalnya 10.000 kali. Mereka mengkhususkan malam tertentu. Dan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi mereka katakan ini maksurahnya Syekh Fulan, atau ini hizibnya Syekh Fulan. Yang notabene mereka adalah para penganut tariqah sufiyah. Dan masing-masing kadang menganggap wiridnya mereka lebih baik dari kelompok yang lain. Kelompok mereka wiridnya itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Ketika baca la ilaha illallah kadang mereka itu punya alasan begini, ketika dalam wirid mereka itu membaca cuma illallah sampai kadang Allah. Karena banyak sih 10.000 kali ini misal. Dalam sehari semalam suruh membaca 10.000 kali la ilaha illallah. Akhirnya untuk mempercepat, mereka itu tidak mau la ilaha illallah, tidak mau. Mereka kadang cuma illallah. Kan gitu terdengarnya seperti itu. Mereka punya alasan. Alasannya apa? Kata mereka, kalau kita itu ucapannya la ilaha illallah, khawatirnya kata mereka, baru la ilaha terus mati. Sehingga illallahnya belum didapatkan. Sehingga mereka cuma illallah. Atau mungkin kadang Allah saja. Kata mereka itu lebih baik daripada la ilaha illallah. Nah, ini yang akhirnya terjerumuslah kepada penyimpangan-penyimpangan.
Belum lagi tadi, mereka menganggap zikir-zikir mereka itu lebih afdal daripada kelompok-kelompok yang lain. Ini masing-masing kelompok itu bangga dengan zikir-zikir yang maksur, yang didapatkan dari guru-guru mereka, yang itu tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama terus berusaha menerangkan tentang zikir-zikir yang benar yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu ulama yang punya andil besar dalam bab ini, dalam masalah zikir ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Karena beliau punya kitab khusus namanya Al-Adhkar, yaitu kitab masalah zikir-zikir. Ini adalah kitab yang paling baik, yang kata beliau Syekh Salim bin Ayyad Al-Hilali, yang aku punya perhatian dalam kitab ini. Karena ini kitab yang punya kedudukan yang tinggi. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan, وَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي الْأَذْكَارِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِآنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَالنَّسَاءِ وَالْمَعْمَرِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ أَحْسَنِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي ذَلِكَ كِتَابُ الْأَذْكَارِ لِلشَّيْخِ مُحْيِيُّالدِّينِ النَّوَوِي رحمه الله. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau mengatakan manusia banyak menyusun kitab, menyusun karangan-karangan dalam masalah zikir yang berkaitan dengan ana'il lail, zikir-zikir sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Kan Nasa'i, seperti Al-Imam An-Nasa'i, dan juga wal Ma'mari, Al-Imam Al-Ma'mari, serta yang lainnya. Tapi wa min ahsanil kutub, di antara kitab yang terbaik yang ditulis, yang disusun dalam hal ini adalah Kitabul Adhkar, kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, yang beliau juga menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka beliau hafizahullah, beliau akan menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar ini, atau bab tentang zikir-zikir dalam kitab ini, ya. Beliau ingin menjelaskan, mentahqiq, menjelaskan, mengoreksi, mencocokkan kepada asalnya, dan juga mengoreksi sisi kesahihan dan kedhaifan dalam hadis ini. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama dalam Kitabul Adhkar ini, yaitu babu fadli dzikri wal hassi alaih, bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk berzikir. Fadhal Iqra, 3 ayat saja. Nah, hasbuk. Ada 6 ayat, kita kaji sedikit-sedikit dari bab ini. Bab yang pertama, babu fadli dzikri wal hassi alaih, bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk kita berzikir. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu adalah yang paling besar. Maksudnya di sini zikrullah itu mengandung 2 makna. Zikrullah di sini bisa maksudnya zikirnya hamba kepada Allah, atau zikirnya Allah kepada hamba. Karena kalimat zikrullahi akbar, zikir Allah itu adalah paling besar. Maka ada kemungkinan, 2 kemungkinan. Zikrullah berarti zikirnya hamba kepada Allah, atau zikirnya Allah kepada hamba itulah yang paling besar. Dan kedua kemungkinan ini sama-sama dibenarkan. Jadi yang pertama yaitu zikrul abdi rabbahu, zikirnya hamba kepada Rabbnya. Itu paling besar, kenapa kan itu? Kalau nanti zikirnya Allah kepada hamba itu paling besar, wajar. Zikirnya Allah kepada hamba itu lebih besar daripada zikirnya hamba kepada Allah kan ya, itu wajar. Tapi sekarang yang pertama dulu ini,
Ya, kemungkinan yang pertama, dzikrul abdi rabbahu, zikirnya hamba kepada Rabbnya itu paling besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya zikirnya hamba kepada Rabbnya lebih besar daripada zikirnya hamba itu kepada selain Allah. Ini maksud yang pertama. Zikirnya hamba kepada Allah lebih besar. Maksudnya bisa zikirnya hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih besar daripada zikirnya hamba kepada selain Allah. Kalau kita itu menyebut Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berarti ini kan lebih besar daripada kita mengingat yang lain. Mengingat orang tua kita, mengingat saudara kita. Jelas, mengingat Allah itu lebih besar daripada kita mengingat selain Allah. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, masih zikir hamba kepada Rabbnya ya. Yaitu bahwa zikir hamba kepada Rabbnya itu lebih besar daripada salat itu sendiri. Karena ayatnya, ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut ini menjelaskan tentang salat. Coba kita baca lengkap ayatnya. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Alkitab. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah itu adalah paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Berarti tadi ya, kemungkinan kedua, zikirnya hamba kepada Rabbnya itu lebih besar daripada salat itu sendiri. Kenapa? Karena salat itu diwajibkan tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata lidzikri, kan gitu ya. Dalam ayat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti zikir itu lebih besar daripada salat itu sendiri, karena tujuan dari salat saja untuk berzikir kepada Allah. Atau ya, mengapa zikir itu lebih besar daripada salat? Karena manfaat salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan manfaat zikir itu lebih besar dari itu. Ya, bukan hanya sekedar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi lebih besar dari itu. Ini yang pertama. Yaitu zikirnya hamba kepada Rabbnya lebih besar. Maksudnya lebih besar dari dua kemungkinan tadi. Lebih besar daripada hamba itu berzikir kepada selain Allah, atau lebih besar dari salat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, kalimat wala dzikrullahi akbar, yaitu zikirnya Allah kepada hamba jelas lebih besar daripada hamba berzikir kepada Allah. Allah berzikir kepada hambanya, atau Allah mengingat hambanya lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Kenapa? Nanti akan disebutkan dalam hadis. Kalau kita mengingat Allah dalam diri kita, Allah juga akan mengingat kita dalam dirinya. Diri kita dengan Allah tentunya jelas lebih besar Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mengingat kita itu lebih besar, ya. Zikirnya Allah kepada kita dengan zikirnya kita kepada Allah jelas lebih besar zikirnya Allah. Atau ketika kita menyebut Allah, mengingat Allah, baik kita sendiri atau kita berada di hadapan manusia, maka Allah juga akan menyebut kita di hadapan makhluk yang lebih besar daripada yang ada di hadapan kita. Kalau kita menyebut nama Allah misalnya, berzikir kepadanya di hadapan manusia, Allah akan
menyebut nama kita, akan mengingat kita di hadapan makhluk yang lebih besar lagi, yaitu para malaikat yang ada di langit sana. Berarti zikirnya Allah lebih besar daripada zikirnya hamba. Ini maksud wala dzikrullahi akbar. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah lebih besar atau zikirnya Allah lebih besar. Dan tadi sudah dijelaskan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Berarti di sini ada perintah dari Allah, fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Perintah Allah. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan ini jawabannya. Ada perintah dan juga jawabannya atau balasannya. Ingatlah kalian kepadaku, balasannya aku akan mengingat kalian. Dan perlu diketahui, yang namanya zikir, asal zikir itu adalah dengan hati. Ini yang harus kita pahami. Yang namanya mengingat, zikir itu kan mengingat ya. Dan asal zikir atau mengingat, kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau menjelaskan asal zikir itu dengan hati. Dan zikir dengan lisan juga disebut zikir. Kenapa? Karena ketika orang berzikir dengan lisan itu menunjukkan hati sedang ingat. Tapi asalnya yang namanya zikir itu dengan hati. Karena zikir itu kan mengingat. Mengingat itu asalnya dengan hati. Coba kalau kita begini. Kalau kita itu ada suatu permasalahan. Saya ingat. Ya, dalam hati ingat dengan apa? Dengan hati kan. Bukan dengan lisan kita. Berarti itu asalnya. Asalnya zikir itu dengan hati. Dan zikir juga dengan lisan disebut zikir karena tadi. Karena zikir dengan lisan itu menunjukkan hatinya sedang ingat. Cuma ya, yang pertama kali dipahami oleh orang yang namanya zikir itu dengan lisan. Yang dipahami oleh manusia. Yang namanya zikir itu kadang kita ketika mendengar, kamu zikir enggak? Nah, itu kadang zikir itu malah yang dipahami oleh kita itu dengan lisan. Kenapa? Misalnya begini. Ada orang yang misalnya lagi sakaratul maut, koma dia. Kadang orang nyuruh apa? Zikir-zikir. Bahasa kita nyebut-nyebut kan, itu orang Jawa bilang nyebut-nyebut. Padahal mungkin dia zikir dalam hatinya kan. Tapi kita menganggap dia belum zikir. Kenapa? Belum diucapkan dengan lisan. Bisa dipahami? Jadi yang yatabadar fi dhihni, ya, fi dhihnina, yang pertama kali kita pahami yang namanya zikir dengan lisan. Padahal asalnya zikir itu dengan hati. Yang namanya zikir itu mengingat. Itu harusnya dengan hati. Cuma yang kita pahami ketika ada orang, dia itu dalam keadaan seperti itu tadi, misalnya dalam keadaan sakaratul maut, dia kok tidak menyebut, kita kadang tidak menganggap dia berzikir. Sehingga kadang kita mengingatkan dia, eling, nyebut. Kenapa? Dia tidak mengucapkan dengan lisan. Tapi barangkali dia hatinya sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat ini Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Maksudnya kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, atau kata Sa'id bin Jubair, beliau menukil ucapannya Sa'id bin Jubair, ai udkuruni bit ta'ah adzkurkum bis sawabi wal maghfirah. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Niscaya aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan. Ini maksud fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Atau ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kalian mengingatku dengan melakukan ketaatan. Karena orang menjalankan ketaatan, dia kan sedang ingat Allah.
Misalnya, kita itu mau sholat. Kenapa? Kita ingat sama Allah. Sehingga ingatlah kalian kepada Allah dengan ketaatan. Niscaya Allah akan mengingat kalian dengan memberikan pahala dan ampunan. Ini penafsiran Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Lalu ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah Rabbmu, ingatlah kepada Rabbmu fi nafsika dalam hatimu. Tadarru'an wa khifah, dengan rendah hati dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawl, dan tidak mengeraskan bacaan, tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan supaya kita mengingatnya, berzikir kepadanya di pagi hari dan di sore hari. Dengan rohbatan warohbah, dengan penuh harap dan rasa takut. Dan juga dengan ucapan, terucap tapi la jahron, tidak dikeraskan. Ya, dengan terucap cuma tidak dikeraskan. Kenapa dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, ya? Karena zikir dengan tidak dikeraskan atau yang disebut dengan sir. Zikir dengan sir atau dengan tidak dikeraskan, maka di situ banyak manfaatnya. Di situ banyak fadilahnya. Banyak manfaat-manfaat yang besar yang disebutkan oleh para a'immatul kibar. Seperti Al-Alama Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan manfaat zikir dengan sir. Yaitu terucap cuma tidak dikeraskan. Tidak dengan suara yang orang lain mendengar, tapi terucap. Apa manfaatnya, ya? Apa rahasianya? Kenapa kok dianjurkan di ayat ini agar kamu berzikir dalam hatimu tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dengan rendah hati dan rasa takut dan ucapan yang tidak dikeraskan. Ada manfaatnya yang pertama. Annahu a'dhamu imanan. Bahwa zikir dengan sir tadi, ya, dengan sembunyi-sembunyi, itu merupakan keimanan yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang berzikir mengingat Allah dengan sembunyi, artinya tidak dikeraskan, dia sadar Allah itu maha mendengar zikirnya yang sembunyi tadi. Allah mendengar doa hambanya yang tersembunyi. Jadi misalnya kita, ya, kalau berdoa atau berzikir, kita kan pelan. Karena kita sadar Allah itu maha mendengar, jadi nggak usah dikeraskan. Oh, Allah maha mendengar kok. Berarti kita kan ada keimanan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar zikir kita, maha mendengar doa kita, sekalipun tersembunyi. Ini pertama. Itu adalah a'dhamu imanan, keimanan yang paling besar. Yang kedua, annahu a'dhamu fil adabi wat ta'zim. Bahwa zikir dengan sir tadi, dengan tersembunyi atau sembunyi tidak dikeraskan, adalah merupakan perkara yang besar dalam urusan adab dan pengagungan. Jadi ini kita sedang beradab, punya adab kepada Allah dan juga mengagungkan Allah. Kenapa? Perhatikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena yang namanya raja-raja di dunia ini, itu tidak bisa suara-suara yang banyak langsung ditujukan kepada raja tersebut. Bisa dipahami? Kalau begini, kalau ada suara banyak, mereka semua meminta. Maka yang namanya raja di dunia itu nggak bisa menampung semua
suara. Yang paling keras suaranya baru bisa ditangkap kan gitu. Sekarang misalnya, antum semua berbicara. Lalu saya mendengar, kira-kira yang saya bisa tangkap suaranya siapa? Yang paling keras kan gitu. Dan raja di dunia juga sama, seperti itu. Ketika banyak permintaan rakyatnya misalnya, semua meminta. Dalam satu waktu mereka meminta semuanya. Apakah dia, jangankan banyak, kira-kira 3 atau 4 atau lebih, semuanya berbicara meminta semua. Apakah dia bisa menampung? Mendengar saja, konsentrasi itu nggak bisa. Semuanya ditampung nggak bisa. Kenapa? Dalam satu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Semua suara bisa ditampung, bisa diterima, dan bisa diberi balasan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita itu bersuara dengan lirih, pelan, semuanya, misalnya satu masjid ini semuanya meminta sama Allah. Allah itu maha mendengar, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang diminta oleh hambanya, dan Allah akan memberikan balasan semua yang diminta. Dan ini menunjukkan kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pengagungan kepada Allah, karena Allah maha agung. Berbeda dengan tadi raja-raja di dunia, ya. Ketika presiden saja misalnya, ada 3 orang saja semuanya itu meminta dalam satu waktu, dia bingung, ini yang mana ini ya? Nah. Yang satu minta A, yang satu minta B, yang satu minta C. Bisa nggak dia menampung 3 suara dalam satu waktu? Apalagi dia mengabulkan, menerima saja, mencerna saja, nggak bisa. Kecuali satu orang yang paling keras, dia fokus ke satu, yang lain nggak bisa. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung. Sehingga kalau yang seperti ini sama dengan misalnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah kan turun sepertiga malam yang terakhir. Dan orang kadang ada yang menolak permasalahan ini. Ya, akidah Asy'ariyah menolak. Karena kalau turun nanti di dunia ini kan sepertiga malam terus. Ya. Misalnya darah kita sedang sepertiga malam. Nanti kan terus ke barat terus gitu kan sepertiga malam. Terus berarti di dunia ini sepertiga malam terus. Kalau begitu Allah turun terus kan gitu. Nggak pernah naik. Kenapa? Ada sepertiga malam terus di dunia ini. Maka kalau kita tidak mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bingung jadinya. Seperti tadi, kalau semua di dunia ini semuanya meminta dalam satu waktu. Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah itu jangan samakan dengan tadi manusia di dunia ini, kita nggak bisa menjangkau. Makanya ini tadi itu termasuk bentuk adab dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kemarin dalam bab tentang salawat. Allah mengembalikan roh Nabi ke jasadnya lalu menjawab salawat dan salam kita ketika kita mengucapkan salawat dan salam. Lah kalau sekarang manusia di dunia semuanya salawat kepada Nabi, gimana Allah kembalikan lagi masuk keluar masuk gitu? Kan bingung, itu tidak bisa kita jangkau. Sebagaimana tadi, ya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita itu berdoa kepada Allah, berzikir kepadanya dengan sir, dengan lembut, berarti kita yakin Allah itu tidak seperti manusia yang kalau mendengar satu suara saja dia maunya yang keras. Tapi Allah mendengar semua suara manusia. Bahkan dalam hati manusia Allah maha tahu semuanya dalam satu waktu sekalipun. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga, zikir dengan sir. Yaitu annahu ablahu fit tadarru' wal khusyuk. Bahwa zikir dengan sifatnya tersembunyi tadi itu lebih mengena dalam urusan ketundukan dan khusyuk. Yang namanya kita menundukkan diri dan khusyuk itu adalah intinya zikir atau maksud dari zikir. Maksud dari zikir kita kan menundukkan diri kita kepada Allah, khusyuknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang khusyuk, yang menundukkan dirinya, dia memohon kepada Allah itu minin kisari qalbihi, dari hati yang paling dalam. Kalau kita itu
memohon kepada Allah dalam keadaan sir, ya, dengan suara yang lirih dari diri kita, itu kan munculnya dari diri kita, bukan dari suara-suara yang lain. Tapi coba, kalau kita itu misalnya mengatakan sesuatu, saya contohkan begini. Antum bertanya kepada seorang guru, sedang dalam pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan itu kan bahasanya kadang susah untuk disampaikan. Tapi ada teman yang menyampaikan, gini, langsung kita ucapkan, kan gitu. Kita sedang menyampaikan sesuatu kepada seorang. Ada di samping kita yang dia itu menyampaikan dengan bahasa supaya membentulkan ucapan kita. Lalu kita apa? Langsung menyampaikannya karena kita mendengar. Berarti ini tadi bukan dari hati kan, tapi dari suara. Kenapa? Dengan suara keras kita menyampaikan karena kita itu tadi mendengar terus kita sampaikan. Tapi kalau kita, ya, ketika dengan suara yang lirih menyampaikannya kepada Allah, ini bukan dari suara luar, tapi dari diri kita. Bisa dipahami? Kita itu berzikir kepada Allah dengan suara yang lirih, yang pelan lembut dari hati kita itu munculnya. Bukan dari suara sehingga kita berzikir, bukan. Tapi dari hati kita. Maka kalau sesuatu yang muncul dari hati, maka itu akan menyebabkan atau menjadikan manusia itu akan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, annahu ablaghu fil ikhlas, bahwa zikir dengan sir itu akan lebih membawa kepada keikhlasan. Kenapa? Karena tidak terdengar oleh yang lain. Yang kita ucapkan hanya diri kita saja yang tahu. Cuma gerakan bibir kita, kan mereka nggak tahu apa yang sedang kita ucapkan. Sehingga kita tidak menginginkan suara kita didengar oleh orang lain. Ini menunjukkan kita itu ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan. Yang kelima, annahu ajma'u lil qalbi ala dhillati fi dzikri wa du'a, bahwa zikir dengan sir itu lebih bisa menyatukan hati, untuk bisa rendah hati, ya, dalam berzikir dan doa. Lebih bisa menyatukan hati kita kalau kita itu zikir dengan sir. Lain kalau kita itu berzikir dengan keras, hati kita kadang juga nggak nyambung. Tapi kalau dengan zikir yang sir, insya Allah hati itu akan lebih bisa disatukan. Yang keenam, annahu dalun ala qurbil abdi lil qarib. Zikir dengan sir juga menunjukkan dekatnya hamba kepada yang dekat dengan Allah. Dekatnya hamba dengan yang dekat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu berzikir dengan sir, ya, berarti kita menunjukkan sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ucapkan apa? Dengan lirih, pelan. Berarti yang kita minta kan berarti kita rasa dekat, bukan jauh. Kalau jauh kita akan manggil-manggil. Tapi karena kita sadar Allah itu dekat, sehingga kita pun ucapkan dengan sir. Ini menunjukkan kita dekat dengan yang maha dekat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, annahu ad'a ila dawamit talab was-su'al, bahwa zikir dengan sir, dengan lembut, suara yang lirih, itu akan membawa kepada dawamut talab was-su'al, supaya kita itu terus-menerus dalam meminta dan berdoa. Jadi kalau kita itu membiasakan untuk misalnya berdoa dengan sir atau berzikir dengan sir, ya, dengan suara yang lembut, itu membuat kita itu tidak capek, sehingga kita itu akan bisa terus-menerus, kita itu tidak bosan. Berbeda kalau kita itu misalnya berdoa itu dengan suara keras, kan capek juga, kita mengeluarkan tenaga. Meskipun ada juga orang yang mungkin biasa dia itu keras suaranya gitu terus-menerus, tapi yang namanya suara keras kadang membuat orang itu juga ada bosannya. Tapi ketika zikirnya itu dengan sir, insya Allah bosannya itu akan lebih lama. Artinya nanti bosannya belum bosan, karena apa? Dia nggak terlalu banyak keluar energi, sehingga tidak membuat orang bosan. Dan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus akan mengabulkan keinginan kita selagi kita itu tidak bosan. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Kata Nabi SAW, alaikum bima tutikun, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Hendaklah kalian itu melakukan ibadah yang kalian mampu, yang kalian kuat menjalaninya. Karena demi Allah, Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi Allah itu nggak akan pernah bosan untuk membalas amal perbuatan kita sampai kita sendiri yang bosan. Maka Allah pun akan bosan kalau kalian juga bosan. Jadi Allah itu punya sifat bosan karena manusianya membalas manusia. Karena manusia bosan, Allah juga bosan. Maka kalau dalam urusan zikir kita itu karena biasa zikir dengan keras kan lama-lama bosan. Berbeda dengan zikir dengan sir. Kita benar-benar mohon kepada Allah, nggak akan menjadikan kita cepat bosan. Dan itu juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang terus-menerus sekalipun sedikit. Jadi kalau bisa biasakan. Bagaimana cara membiasakan? Ya jangan keras-keras kalau berzikir. Karena itu nanti membuat orang itu cepat bosan. Yang ke-8. Ada 9 nih. Annahu ab'adu lahu minal qawati wal musyawwishat. Bahwa zikir dengan sir itu akan lebih jauh dari berbagai pemutusnya atau pengacaunya. Karena orang yang berzikir dengan sir, ya, dengan tersembunyi, kan orang nggak tahu, orang lain nggak ada yang tahu kalau dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu berzikir dengan suara yang keras, orang tahu, sehingga mereka akan apa? Merasa terganggu, mereka akan hentikan. Maka kalau zikir dengan sir akan jauh dari orang yang ingin menghentikan atau memutus atau mengacaukan zikir kita. Dan yang terakhir, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu aslamu li hadhihi ni'mah min ta'alluqin nufusi bihi. Bahwa zikir dengan sir itu lebih menyelamatkan nikmat ini dari ketergantungan hati padanya. Artinya, kalau kita itu berzikir dengan sir, itu lebih selamat dari orang-orang yang hasad. Kenapa? Karena kita sembunyikan nikmat ini, ya. Mengingat Allah dengan sir, orang kan tidak tahu, sehingga tidak akan banyak orang yang tahu, akan lebih selamat dari gangguan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Coba sekarang begini. Misalnya antum baca Quran, karena baca Quran termasuk zikir. Antum baca Quran dengan suara yang keras. Dan mungkin ada orang yang hasad. Kalau hasad dia akan mendoakan kejelekan. Tapi kalau kita baca dengan zikir, kan orang nggak tahu suaranya kayak apa, nggak akan peduli. Tapi kalau misalnya ada yang membaca dengan keras, suaranya bagus, mungkin orang akan hasad. Dia iri, dia dengki. Sehingga dia nggak suka suara orang itu bagus. Tapi kalau dia baca Quran tadi misalnya dengan suara yang tidak begitu keras, tidak didengarkan oleh yang lain, itu insya Allah akan jauh dari gangguan orang-orang yang hasad kepada dirinya. Serta mungkin masih banyak yang lain, ya, di antara fadilah, keutamaan atau pentingnya orang itu zikir dengan tersembunyi atau sir. Wasil ayat berikutnya. Nah, ayat yang keempat. Itu surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian kepada Allah banyak-banyak. Artinya banyak-banyak berzikirlah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian beruntung. Ayat yang semisal ini banyak sebenarnya dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan ada yang lafadznya sama kalimatnya. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10.
lafaz yang sama juga dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45. Lafaznya sama, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cuma di sini disebutkan ayat yang ke-10 dari surat Al-Jumu'ah. Yang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya supaya berzikir kepadanya, supaya mengingatnya di saat dalam kondisi manusia itu lalai. Yaitu ketika manusia itu sudah keluar dari ibadah, selesai dari ibadah, karena ayat ini menerangkan sholat Jumat ya. Ayatnya فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika sholat Jumat telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kata Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, berarti ketika orang itu sudah keluar dari sholat, terutama sholat Jumat, bertebaran, mereka ngapain? Mencari ma'isyah, berjual beli, ya. Ada yang mengambil, memberi, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka di saat itu biasanya banyak orang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingatkan di ayat ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebarlah kalian di muka bumi ini, ya, dan carilah karunia Allah. Allah mengingatkan, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kenapa? Di saat orang itu mencari ma'isyah, orang itu lebih banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar hambanya mereka itu senantiasa ingat kepadanya. Bahkan dalam urusan-urusan dunia sekalipun jangan sampai mereka lupa dengan akhirat. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang doa masuk pasar yang sahih. Meskipun juga banyak yang menghasankan, tapi banyak juga yang mensahihkan, karena riwayat-riwayatnya banyak, kemudian satu sama lain saling memperkuat, dari derajat hasan naik menjadi sahih. Yaitu hadis yang menerangkan tentang doa masuk pasar. Ketika orang masuk pasar, pasar itu kan jelas tujuannya apa? Duniawi. Ada yang mau membeli, ada yang mau menjual, ya. Semuanya ingin mendapatkan keuntungan. Yang membeli ingin mendapatkan barang, yang menjual mereka ingin mendapatkan keuntungan, kan gitu. Berarti semuanya urusan dunia. Tapi sekalipun orang itu masuk ke dalam urusan dunia, ini full urusan dunia semuanya, masuk pasar otomatis dunia. Tapi orang itu disuruh agar bisa memanfaatkan, sekalipun dia masuk dalam lingkaran dunia, tapi dia bisa mendapatkan keuntungan akhirat. Salah satunya ketika orang masuk pasar. Nabi SAW mengatakan, Man dakhala suqan minal aswaq faqala, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, kalimatnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mungkin yang masyhur. Karena doa masuk pasar kan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluh, atau biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang masuk pasar lalu membaca doa ini, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah akan menuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dan Allah akan menghapus darinya 1.000.000 kejelekan. Bayangkan kan pahalanya besar banget. Karena Allah ingin menerangkan bahwasanya orang itu bukan cuma sekedar mendapatkan keuntungan dunia, tapi akhirat. Karena orang ketika sudah masuk pasar, dia merasa
bahwa keuntungan dunia itu adalah satu-satunya yang paling berharga baginya. Padahal Allah ingin menerangkan ada yang lebih berharga. Yaitu ketika masuk pasar saja, kamu baca doa, kamu bisa mendapatkan 1 juta kebaikan dan terhapus 1 juta kejelekan. Makanya ada seorang ulama yang dia itu karena hanya ingin mendapatkan besarnya pahala ini, masuk baca doa, keluar lagi. Lalu baca doa lagi, masuk lagi dia. Bolak-balik sampai dikatakan, kamu gila atau gimana? Saya ingin dapatkan pahala yang besar. Ya, mungkin orang merasa, kamu gila ya. Kenapa sih? Masuk, baru masuk keluar lagi. Habis itu dia masuk lagi, harus keluar lagi. Kan seperti orang gila. Tapi karena dia tahu besarnya pahala ini, dia yakin 1 juta kebaikan, 1 juta rupiah saja orang kalau cuma masuk gitu ya, dapat 1 juta, keluar lagi, mau dia. Ini apalagi kebaikan, tapi kan karena orang nggak yakin, atau mungkin karena nggak tahu bahwasanya orang yang ketika masuk pasar, dia membaca doa ini, dia akan mendapatkan pahala 1 juta kebaikan. Dan akan terhapus 1 juta kejelekan. Maka semoga kalau kita mengetahui seperti ini, nanti ketika masuk pasar, itu baca doa ini. Dan pasar itu bukan cuma pasar tradisional, pasar-pasar modern juga pasar namanya kan itu. Mal-mal itu pasar. Pasar-pasar kaget juga banyak, itu juga pasar. Yang namanya pasar kan kumpulan para pedagang kan gitu. Oh, baca doa. Ketika mau masuk. Terus ketika keluar, ya, lalu pengen masuk lagi, silahkan. Karena ingin dapat pahala yang berjuta-juta kan gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bukan cuma keuntungan dunia. Allah ingin kita mendapatkan keuntungan akhirat. Ternyata di saat manusia itu lupa, mereka hanya sekedar mengejar dunia, seorang mukmin yang tahu tentang sunnah Nabi, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ini ayat yang keempat. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat yang kelima. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimat, sampai firman Allah, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat wanita, sampai kalimat wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, dan orang dari kaum laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah serta kaum wanita yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat hamba yang muslim, baik laki-laki atau wanita, agar banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal dan tidak lalai. Karena banyak berzikir itu menunjukkan dalamnya kecintaan hamba itu dan keikhlasan ibadah kepadanya. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena kita banyak mengenal Allah. Lalu bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya kita itu dikatakan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Mujahid tentang ayat ini. Kata Mujahid rahimahullah, la yakunul 'abdu minadz-dzakirin Allah katsiran hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Seorang hamba tidak dikatakan banyak berzikir kepada Allah sehingga hamba itu berzikir kepada Allah atau mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri dan juga ketika duduk serta dalam keadaan berbaring. Kalau kita itu dalam kondisi apapun kita itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu baru kita dikatakan az-zakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Jadi ibaratnya itu setiap tarikan nafas kita itu kita berzikir. Tidak ada di hati kita kecuali mengingat Allah. Juga dengan kita gunakan waktu pagi petang kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena perintah Allah kepada Nabi Zakaria, perintah Allah kepada
Nabi Zakaria, ya, ketika dia diberitahukan bahwasanya dia akan punya anak, kan ya. Dia akan punya anak. Lalu kalau dia akan punya anak, tandanya apa, kan gitu ya. Dia minta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria mengatakan dalam surat Ali Imran, qala rabbi ja'alni ayah. Wahai Rabbku, jadikan untukku ayah, tanda kalau aku akan punya anak. Karena dia sudah lama tidak punya anak, sudah tua dia dan istrinya juga mandul, sudah tua juga. Tapi ketika dia yakin Allah akan mengabulkan permintaannya, sekalipun itu barangkali perkara yang mustahil. Tapi dia yakin karena nyatanya Maryam saja bisa mendapatkan rizki, makanan yang bukan musimnya. Dan ini mustahil dia dapat makanan seperti itu. Makanya dia terinspirasi, kan. Dari kisahnya Maryam dia terinspirasi, mohon kepada Allah. Karena perkara yang mustahil sekalipun, kalau kita mohon sama Allah, Allah akan mengabulkan. Sehingga dia betul-betul lakukan. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, yang saleh. Maka Allah kabulkan doanya dan Allah akan memberikan kepadanya seorang anak. Lalu Nabi Zakaria minta tanda. Tandanya apa kalau aku akan punya anak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Kata Allah, ayatuka alla tukalliman nas. Tandanya kamu nanti tidak bisa berbicara dengan orang selama salasata ayyam, 3 hari. Jadi nanti kalau kamu itu 3 hari nggak bisa ngomong sama orang, nah nih tanda kamu akan punya anak. Lalu di saat itu, ya, Allah mengatakan apa? Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Berzikirlah banyak-banyak kepada Rabbmu, yaitu dengan bertasbih di pagi hari dan sore hari. Berarti kalau kita itu berzikir di pagi hari, sore hari, semoga kita termasuk yang orang yang banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Banyaklah berzikir kepada Allah dengan bertasbih di pagi hari dan sore hari. Berarti kalau kita membiasakan zikir pagi petang, semoga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang orang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah siapkan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Allah mengatakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Makanya biasakan zikir pagi petang itu. Semoga kita dicatat termasuk orang yang dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Yang Allah siapkan untuknya pahala yang besar dan juga ampunan. Ayat yang terakhir, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan ini mempertegas tadi. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di pagi hari dan di sore hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya banyak berzikir kepadanya, mengingat Allah Rabb Tabaraka wa taala, karena dialah yang berikan nikmat dengan beragam nikmat dan juga bermacam-macam anugerah. Yang insya Allah kalau orang itu banyak mengingat Allah, karena dia sadar Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan anugerah, maka kesudahan yang baik berupa tempat kembali yang indah, yaitu surga, dan juga balasan yang besar. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim, akan tapi mu'allif, yaitu Al-Imam An-Nawawi, cuma membacakan atau membawakan 6 ayat ini saja. Tinggal hadisnya, tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.